Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Oke, mari kita langsung mulai paparan ini dengan melihat bentuk fisiknya. Ini cuma biji beras sederhana sih, tapi lewat proses fermentasi alami, beras ini bertransformasi jadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Nah, bahan berwarna merah terang ini dikenal sebagai angkak atau beras ragi merah. Pasti Anda sudah familiar kan? Ini adalah bahan makanan sekaligus pengobatan tradisional Asia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, tapi jangan salah sangka dengan kesederhanaannya. Saat ini, butiran merah kecil ini justru lagi jadi pusat perhatian dalam sebuah investigasi medis modern yang sangat masif. Selamat datang di ulasan materi kita. Kali ini kita bakal bongkar tuntas soal angkak, mulai dari manfaatnya yang luar biasa dan sudah tervalidasi secara ilmiah, sampai ke rentetan laporan kasus medis terbaru yang jujur aja cukup bikin merinding dan pastinya wajib Anda ketahui. Karena banyak banget area sains yang akan kita bahas hari ini rute cepatnya. Kita mulai dari apa itu angkak, mengulik rahasia molekul monakolin K, melihat bukti lab dan uji klinis, lalu terakhir kita masuk ke sisi gelap dari laporan kasus medisnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya apa sih angkak ini? Jadi begini, proses fermentasi menggunakan jamur Monascus purpureus itu ibarat meracik sebuah koktail senyawa bioaktif yang super kompleks. Di dalamnya ada pigmen, flavonoid, sterol, dan yang paling krusial, kelompok senyawa bernama monakolin. Racikan inilah yang nantinya bertindak sebagai agen penurun lipid, alias penurun kadar lemak dalam darah kita. Lanjut ke bagian 2. Mari kita bedah rahasia utamanya, monakolin K. Kalau kita isolasi kandungannya, kunci utamanya itu ada di monakolin K, jenis monakolin yang paling melimpah di dalam angkak. Dan kalau kita perhatikan secara kimiawi, para ahli farmakologi menemukan fakta mengejutkan. Molekul ini ternyata punya kembaran identik di dunia medis kita. Ya, Anda tidak salah. Struktur monakolin K ini secara harfiah identik dengan obat statin resep yang kita kenal sebagai lovastatin. Artinya apa? Suplemen yang selama ini dilabeli sebagai pengobatan alami ini sebenarnya beroperasi dengan kekuatan obat-obatan tingkat farmasi di dalam tubuh Anda. Coba bayangkan proses ini terjadi di hati kita. Biasanya, ada satu enzim khusus yang tugasnya mengubah molekul HMG-CoA menjadi mevalonat. Ini langkah pertama pabrik tubuh kita bikin kolesterol. Nah, monakolin K ini masuk dan bersaing ketat untuk mengikat bagian krusial dari enzim tersebut. Ibarat anak kunci palsu yang diselipkan ke dalam gembok, enzimnya jadi macet. Hasilnya, produksi kolesterol di dalam sel hati Anda langsung drop drastis. Masuk ke bagian 3, mari kita lihat bagaimana para ilmuwan membuktikan mekanisme ini lewat uji laboratorium dan hewan. Hasil pengujian pada hewan benar-benar menjanjikan. Ekstrak angkak terbukti mampu membalikkan perkembangan plak pembuluh darah yang rentan pecah pada tikus uji. Ditambah lagi, ada metabolit lain di dalamnya seperti monasin dan angkaflavin yang turun tangan sebagai antiinflamasi kuat. Mereka ini langsung menekan sitokin, si pemicu peradangan di dalam tubuh. Dan pastinya pengujian ini mengkonfirmasi penurunan kadar trigliserida dan kolesterol yang sangat nyata. Dari lab, kita lompat ke bagian 4, keberhasilan besar dalam uji klinis pada manusia. Datanya sangat solid.
Ada satu tinjauan raksasa terhadap lebih dari 6.000 pasien kolesterol tinggi yang menunjukkan hasil sangat konsisten. Konsumsi harian ekstrak angkak ternyata sanggup menjatuhkan kadar kolesterol jahat atau LDL-C rata-rata hingga 90,3 mg per desiliter. Ini bukan sekedar fluktuasi angka biasa ya, ini adalah perubahan metabolik yang masif. Yang bikin geleng-geleng kepala, ada studi besar lain pada 5.000 pasien yang membuktikan bahwa pengobatan jangka panjang dengan ekstrak angkak ini bisa memangkas kejadian kardiovaskuler secara keseluruhan hingga 30%. Bahkan, total angka kematian pasien turun sampai 33%. Angka-angka ini jelas mengukuhkan angkak sebagai terapi penurun lipid yang sangat amat efektif. Melihat deretan data seindah itu, rasanya kita kayak nemu pil ajaib dari alam kan? Tapi tunggu dulu. Kita harus berhenti sejenak dan menanyakan hal yang sangat kritis. Apakah label alami itu selalu berarti 100% aman? Ini membawa kita ke bagian kelima yang jadi sisi gelap dari cerita kita. Laporan kasus medis terbaru. Belum lama ini, dunia medis Jepang dikejutkan oleh munculnya pasien-pasien yang rutin mengonsumsi suplemen angkak yang dijual bebas, spesifiknya produk bernama Benikoji Cholester Help. Pasien-pasien ini, yang kebanyakan sama sekali nggak punya riwayat sakit ginjal sebelumnya, tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit dengan disfungsi ginjal yang sangat parah. Coba kita perhatikan timeline dari salah satu kasus yang terdokumentasi ini. Ada seorang wanita berusia 51 tahun di Tokyo. Dia minum suplemen angkak selama 10 bulan, lalu fungsi ginjalnya tiba-tiba kolaps. Dia dirawat, stop minum suplemennya, dan kondisinya berangsur membaik. Tapi tebak apa yang terjadi waktu dia coba minum suplemen itu lagi? Ginjalnya kembali rusak kritis, hanya dalam rentang waktu 18 hari. Pola kambuh secepat ini sangat jelas memvalidasi adanya hubungan langsung antara kerusakan organ dengan suplemen tersebut. Waktu para dokter membedah gejalanya, semuanya mengarah secara presisi ke kondisi langka yang disebut sindrom Fanconi. Intinya, tubulus proksimal, yakni saluran penyaring kecil di ginjal, gagal menyerap kembali elektrolit dan nutrisi yang penting. Akibatnya, hal-hal krusial penyokong sel seperti glukosa, fosfat, kalium, dan asam urat malah bocor dan terbuang percuma begitu saja lewat urin. Dan asal tahu saja, ini bukan sekedar radang ringan yang bisa sembuh sendiri. Hasil biopsi ginjal para pasien ini memperlihatkan realita yang cukup mengerikan. Ada infiltrasi sel radang yang masif, rusaknya bagian penyerap dari tubulus, dan jaringan parut permanen yang merusak struktur glomerulus, unit penyaring utama ginjal kita. Kerusakan ekstrim ini sampai memaksa beberapa pasien harus menjalani cuci darah dan bergantung pada steroid oral dosis tinggi. Jadi, saat kita merangkum paparan kali ini, ada satu pemikiran provokatif yang wajib kita renungkan bersama. Kalau sebuah pengobatan alternatif terbukti punya efek kimiawi yang identik dengan obat resep farmasi, bukankah sudah seharusnya kita juga memperlakukan efek samping dan risikonya dengan pengawasan medis yang sama ketatnya? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.